Untuk mengawali perkuliahan kita, Bapak minta Kosma baca doa ya. Oke, pada Kosma Pak persilakan. Sebelum kita belajar, kita bagaimana membaca doa selesai. Oke, terima kasih Kosma ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar mahasiswa Bapak semuanya? Alhamdulillah, semoga yang datang hari ini semangat untuk belajar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak cek lagi kehadiran dulu ya. Oke, silakan buka siakatnya mahasiswa Bapak semuanya. Oke. Nah, ini link kehadiran kita. Silakan di scan barcode-nya ya. Iya, enggak. Arahkan. Setelah Bapak cek kehadirannya, kayaknya ada 2 orang yang tak datang nih. Siapa ini? Agus. Oke, Agus kemana nih alasannya? Izin sakit. Indah Safitri. Kemana dia? Tolong Kosma tindak lanjut ya. Nah, cari kenapa beliau tidak hadir, karena ini penting. Karena ada masuk akhir ke semester. Di materi sebelumnya tentang supervisi akademik. Oke, supervisi manajerial. Supervisi manajerial itu apa? Habib. Lumayan masih ingat ya, Masya Allah. Kemudian tujuan dilaksanakan supervisi manajerial itu apa? Silakan. Alhamdulillah masih ingat materi kita pertemuan sebelumnya tentang supervisi manajerial. Ingat Bapak sampaikan, supervisi ini penting karena merupakan penilaian terhadap kinerja seluruh anggota yang ada di organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik, yakni akreditasi terbaik. Insya Allah kita akan mempelajari tentang supervisi akademik, kelanjutan dari supervisi manajerial. Supervisi akademik itu apa Pak? Secara tak langsung pengertiannya, supervisi akademik adalah sebuah proses di mana pelakuan pembinaan itu dilaksanakan secara profesional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ingat, supervisi manajerial itu dilihat dari aspek perangkat pembelajaran. Sedangkan supervisi akademik yang dilihat kualitas pembelajaran dan melalui pendampingan, observasi ke lapangan sampai ke feedback atau umpan balik terhadap hasil yang diperolehnya. Kemudian masuk ke tujuan supervisi akademik. Yang pertama, meningkatkan kompetensi guru. Kenapa? Kompetensi guru itu penting untuk diterima oleh seorang guru. Karena kompetensi tersebut yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam melakukan proses pengajaran, pendidikan di sekolah. Yang pertama kompetensi kepri, yang kedua profesional, yang ketiga kompetensi pedagogis, yang terakhir kompetensi keempat. Kemampuan tersebut harus dimiliki oleh seorang guru, bukan calon guru ya, sebuah sekolah maupun madrasah. Meningkatkan mutu pembelajaran, karena pembelajaran ini penting, tak mesti hanya pada suatu aspek komponen pembelajaran, tapi berlandaskan mutu yang jelas untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang terakhir, mendorong refleksi dan inovasi pada proses pembelajaran. 4, umpan balik. Yang paling penting yang kelima, jadi seorang supervisor
tak mesti hanya melakukan penilaian dan observasi ke lapangan, tapi harus ada tindak lanjut dalam bentuk pemberian solusi terhadap permasalahan yang muncul di lapangan. Bapak mau memperlihatkan video sedikit tentang kegiatan supervisi akademik itu apa? Oke, dari video yang Bapak tampilkan bahwa supervisi akademik itu wajib dilakukan berkelanjutan. Jika tak dilaksanakan, bisa jadi proses pembelajaran itu stagnan di situ terus. Tak ada peningkatan proses pembelajaran sebaiknya yang akan datang. Bisa jadi hasil belajar ini mengalami penurunan. Bahkan bukan tiap semester, tapi penilaian formatif yang ada di pertengahan semester, bahkan tiap mingguan atau per bulannya. Makanya penting supervisi akademik dilakukan oleh seorang supervisor di lembaga pendidikan, khususnya seorang kepala sekolah atau kepala madrasah. Bapak ingin buat tugasnya ini berkelompok. Tugasnya yang pertama, kelompok 1, cari sebanyak-banyaknya informasi tentang apa itu supervisi akademik. 2, 3. Kelompok 2, cari tentang tujuan dari supervisi akademik. Kelompok 3, cari tentang tahapan-tahapan dari supervisi. Oke, baik. Semua kelompok sudah selesai. Bapak minta perhatikan ya. Mulai dari kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke. Kasih tepuk tangan. Oke. Waalaikumsalam. Ucapkan terima kasih, alhamdulillah udah menyampaikan partisipasinya tentang supervisi akademik. Nah, secara tak langsung supervisi akademik merupakan instrumen dalam mengukur hasil belajar peserta didik melalui proses pembinaan yang sistematis, mulai dari penilaian formatif sampai ke penilaian sumatif. Seperti biasa, sebelum Bapak akhiri pertemuan ini, Bapak minta kuis yang Bapak kasih. Silakan lihat di akun Siakat masing-masing. Sudah selesai? Oke, cukup sekian pertemuan kita pada hari ini ya. Insya Allah kita akan mengikuti pertemuan selanjutnya tentang supervisi klinis. Sebelum kita tutup, kita akhiri dengan membaca doa. Kosma, silakan pimpin doanya. Cukup sekian pertemuan pada hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.